Seusai makan, kami diinterogasi polisi Thailand di rumah makan. Kamis 8 Mei 2014, pagi sekitar jam 7, kami sudah memulai perjalanan kami. 1 jam lebih awal dari hari kemarin. Alhamdulillah, sepagi ini kami sudah bisa mendapatkan gambar gadis Thailand pemilik toko kue dan kelontong, namanya Chin. Nona Chin ini ramah sekali, sehingga istriku merasa senang dengan cara gadis ini melayani pembeli. Nona Chin penjual kue tak lamcan, kalau di Indonesia namanya kue pepe. Ada tako, semacam bubur campur kari susu. Melihat kami kesulitan memilih kue yang cukup variatif, Nona Chin memanggil seorang laki-laki pengemudi angkutan kota. "Abang, abang," panggilnya sambil tangannya melambai untuk meminta bantuan agar bisa melayani kami. Tiba-tiba saja orang yang dipanggil abang itu menunjuk kue-kue yang boleh dimakan dan beberapa kue yang tidak boleh dimakan karena ada daging babinya atau yang cara menggorengnya menggunakan minyak yang sama saat menggoreng daging babi. Rupanya si abang Thailand ini juga mengerti sedikit bahasa Malaysia sehingga mudah menerangkan kepada kami tentang kue-kue. "Saya juga orang Islam. Kalau yang ini walaupun dagingnya ayam, tak usahlah," terangnya sambil memisahkan mana kue-kue yang boleh kami beli dan mana dan makan. "Kupkan bang," istriku pun tak lupa mengatakan hal yang sama kepada Nona Chin. "Kupkan Miss Chin," Nona Chin tersenyum, dan aku berhasil mengabadikan kedua wanita manis ini sebanyak 2 kali. Aktivitas sebagian penduduk di kota Hatyai ini sebagian besar adalah pedagang. Maka sepanjang jalan yang kami lalui hampir semuanya di depan rumahnya dijadikan tempat usaha. Para pedagang pakaian, makanan, elektronik, kantor travel, hotel dengan berbagai kelas bertebaran hampir di setiap sudut kota Hatyai. Salah satu ciri positif orang Thailand adalah mereka yang sudah lanjut usia masih tetap aktif. Maka tidak heran di pusat-pusat keramaian orang-orang yang usianya sudah lanjut banyak dijumpai. Artinya harapan hidup orang Thailand bagus. Bahkan sekarang ada premio anyar. Hidup baru dimulai ketika usia Anda sudah mencapai angka 50. Di Amerika, pensiunan tentara dari Angkatan Darat Kolonel Sanders baru memulai debutnya ketika ia berusia di atas 60-an. Ketika masih aktif di angkatannya, ia dikenal sebagai tentara yang pandai memasak ayam. Maka setelah pensiun, Sanders yang yakin akan resep masakan ayamnya menawarkannya ke beberapa rumah makan. Berkali-kali Sanders ditolak, tapi pada kesempatan lain karena gigihnya ia menawarkan resepnya, ada juga rumah makan yang mau mencobanya. Dan berhasil. Bahkan kini resep Sanders tidak hanya ada di Amerika, tapi juga sudah mewabah ke berbagai penjuru dunia lainnya, termasuk Indonesia. Dan mungkin Anda pernah menyinggahi restoran cepat saji ini, namanya Kentucky Fried Chicken (KFC), dengan gambar seorang lelaki gagah berambut dan berkumis putih. Dialah Kolonel Sanders. Pagi Kamis ini, aku dan istriku bisa juga makan nasi pada sebuah rumah makan halal. Harganya memang cukup mahal. 2 nasi putih, seekor ikan kakap merah kunyit, sayur oseng toge yang terdiri dari sejenis bakso, wortel, dan daun bawang, 2 buah pisang, dan 2 gelas teh tarik khas Thailand. Semuanya harus kami bayar 195 baht. Tapi alhamdulillah masih ada sisa uang 110 baht. Uang sebesar itu harus bisa kami manfaatkan sampai esok hari. Seusai makan, kami pun kembali menyusuri jalan Chayakulutit, melewati rumah makan Islam Serai, dan terus. Tiba-tiba 2 orang polisi tanpa aku sadari sudah ada di sampingku. "Maaf Pak, asal dari mana?" tanya seorang polisi di antara mereka. "Indonesia," jawabku singkat. "Apa tujuan Bapak dan Ibu datang kemari?" tanya polisi tadi selanjutnya. "Kami ke Thailand ini tak mempunyai tujuan," jawabku seadanya. "Bagaimana mungkin Bapak tidak punya tujuan?" sambung polisi itu dengan nada sedikit tinggi. "Lalu apakah Bapak mengenal seseorang di negara ini?" tanya polisi itu kembali. "Tidak Pak," jawab istriku tiba-tiba. "Umi, tolong ambilkan buku petualangan kita dari dalam tas." Istriku pun mengeluarkan buku. Petualangan mendebarkan di negeri jiran yang masih tersegel. Lalu aku memberikan buku itu kepada polisi yang menginterogasiku.
Untuk membuat buku semacam inilah kami berdua datang ke negeri ini, jawabku penuh kepercayaan diri. Silahkan dibuka, Pak, kataku melanjutkan. Berapa harga buku ini? Tanya polisi itu. Buku ini tidak kami jual di sini atau di negara manapun, kecuali di negara kami. Buku itu kami hadiahkan untuk Bapak. Polisi yang menginterogasi kami bernama Rosak. Ia pun membuka buku yang kami hadiahkan dan melihat-lihat isinya. Beberapa detik kemudian aku melihat wajah Pak Rosak mulai menguratkan senyum. Jadi untuk membuat buku semacam ini Bapak datang ke Thailand? Betul Pak Rosak. Ketegangan di antara kami pun buyar seketika. Akhirnya Pak Polisi Rosak itu mulai menuliskan nama, nomor telepon, alamat rumah, dan alamat kantor tempat ia berdinas pada buku catatan kami. Ia juga ingin menuliskan beberapa kata-kata dalam bahasa Thailand, tapi kami bilang bahwa besok kami sudah meninggalkan negeri ini dan kembali menuju Kuala Lumpur. Baiklah Pak Hasan dan Ibu, kalau nanti Bapak dan Ibu datang lagi ke Thailand, jangan lupa beritahu saya. Ibu saya orang Malaysia, ayah saya orang Thailand. Saya mengerti bahasa Indonesia, Malaysia, dan sudah pasti bahasa Thailand. Baik Pak Rosak, saya senang mendengarnya. Saya juga ingin belajar bahasa Thailand sedikit demi sedikit. Oke Pak Hasan, Ibu, kalau begitu selamat berlibur dan berpetualangan di negeri kami. Bukan Pak Rosak, jawabku sambil memperhatikan Pak Rosak yang terus menghilang dengan mobil dinasnya di sebuah tikungan. Aku dan istriku pun melanjutkan perjalanan kembali. Kali ini kami mengunjungi Taman Gajah. Taman Gajah ini berada di pinggir jalan, namun panjangnya jauh sampai ke perkampungan penduduk. Thailand dijuluki negara gajah putih, namun Taman Gajah ini semua patung gajahnya berwarna hitam. Di sela-sela patung gajah terdapat tempat duduk yang masih basah oleh tetesan air dari pohon kamboja yang banyak terdapat di taman ini. Sejenak kami melepas lelah dengan duduk-duduk di bangku taman yang kering sambil membuka bekal makan kami berupa makanan kecil dan sebotol air aqua. Menjelang zuhur, kami segera berbalik arah menuju hotel untuk melakukan salat jamak takdim dan tidak dikosor. Mungkin jam 1 siang nanti, kalau cuacanya bagus, kami akan kembali menyusuri kota Hat Yai. Insya Allah.